channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Taubat, 3 orang sahabat Nabi yang tidak ikut perang Tabuk. Kisah 3 orang sahabat Nabi Muhammad ini dikucilkan gara-gara menolak ikut perang Tabuk. Tatkala Nabi berangkat dalam perang ini, ada 3 orang sahabat yang enggan ikut dalam barisan pasukan Nabi, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mararah bin Rabi'ah. Rasulullah kemudian mengisolir mereka selama 50 hari. Perang Tabuk dipimpin langsung Rasulullah SAW pada 630 Masehi atau 9 Hijriah. Perang ini merupakan kelanjutan Perang Mu'tah melawan tentara Bizantium. Perang Mu'tah sendiri merupakan perang 3.000 prajurit Muslim melawan 200.000 prajurit Bizantium, Romawi Timur. Pada musim panas tahun 630, umat Islam mendengar kabar bahwa Bizantium dan sekutu Ghazaniania telah menyiapkan pasukan besar untuk menginvasi Hijaz dengan kekuatan sekitar 40.000 sampai 100.000 orang. Nabi Muhammad telah menyerukan kepada semua kabilah untuk bersiap-siap dengan pasukan yang sebesar mungkin. Rasul meminta Muslim yang kaya ikut menyiapkan pasukan dengan harta yang ada pada mereka, serta mengerahkan orang supaya sama-sama menggabungkan diri ke dalam pasukan itu. Dikisahkan ada 2 perasaan di kalangan muslimin. Pada waktu itu, ada yang menyambut agama ini dengan hati yang bersemarak cahaya dan bimbingan. Tuhan, hati yang sudah berkilauan cahaya iman, dan ia sudah tidak mengenal yang lain. Ada yang masuk agama dengan suatu harapan dan dengan rasa gentar. Mereka mengharapkan harta rampasan perang karena kabilah-kabilah itu sudah tak berdaya menahan serbuan muslimin. Lalu mereka menyerah dan bersedia membayar jizyah dengan taat dan patuh. Golongan pertama, dengan segera mereka itu berbondong-bondong menyambut seruan Rasulullah. Ada orang miskin dari mereka itu. Tidak ada binatang beban yang akan ditungganginya. Ada pula orang yang kaya raya, menyerahkan semua harta kepadanya untuk diserahkan kepada perjuangan di jalan Allah dengan hati ikhlas, dengan harapan akan gugur pula sebagai syahid di sisi Tuhan. Sedang yang lain masih barat-barat melangkah, dan mulai mereka itu mencari-cari alasan sambil berbisik-bisik dengan sesama mereka dan mencemooh ajakan Nabi Muhammad kepada mereka untuk menghadapi suatu peperangan yang jauh dalam udara yang begitu panas membakar. Singkat cerita, sepulang dari perang Tabuk, Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin tiba di Madinah. Beliau memasuki masjid, lalu sholat 2 rakaat. Demikianlah kebiasaan beliau setelah melakukan perjalanan jauh. Lalu beliau duduk. Orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk mulai berdatangan menemui beliau sambil menjelaskan alasan mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Orang-orang munafik yang tidak ikut dalam peperangan tersebut menyebutkan berbagai alasan dusta, namun Nabi tetap menerima alasan-alasan yang mereka ucapkan, membayat mereka kembali dan memohonkan ampunan buat mereka. Sedangkan urusan hati mereka diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hal ini Ka'ab bin Malik bercerita, ketika ku dengar berita bahwa Nabi telah kembali dari Tabuk, terpikir dalam hatiku untuk berdusta. Aku berpikir bagaimana supaya selamat dari kemerkon Nabi. Namun ketika Nabi sudah sampai di Madinah, aku berpikir bahwa aku tidak akan selamat sedikit pun. Aku kemudian memutuskan untuk mengatakan, yang sebenarnya, mengapa aku tidak ikut berperang bersama beliau? Nabi datang di Madinah. Aku temui dia. Beliau tersenyum, senyum marah. Kemarilah, ujar Nabi. Aku duduk di dekat beliau. Nabi yang mulia bertanya, apa yang menyebabkanmu tidak ikut berperang? Aku berkata, ya Rasulullah, jikalau aku menghadap penduduk dunia Salenenko, tentu aku sanggup menyelamatkan diri dari kemurkaan dengan mengajukan alasan. Tetapi, demi Allah, sekiranya aku berdusta kepada engkau agar engkau ridha, mungkin Allah segera membuatmu marah kepadaku.
Demi Allah, aku tidak mempunyai alasan apapun. Demi Allah, waktu aku meninggalkan diri, aku berada dalam keadaan yang baik dan mampu untuk berperang. Rasul bersabda, orang ini berbicara benar. Pergilah sampai Allah memberikan keputusan tentang kamu. Nabi kemudian mengisolir Ka'bi dan kedua temannya. Sampai datang putusan dari Allah. Nabi melarang kaum muslim berbicara kepada mereka. Bahkan, istri mereka pun kemudian dilarang mendekati mereka. Wajah umat Islam berubah. Kalau melihat Ka'bi, mereka segera memalingkan wajahnya. Ka'bi bercerita, aku sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Aku berkeliling kota dan pasar. Tidak seorang pun menegurku. Aku datangi Rasul sesudah sholat. Aku ucapkan salam kepadanya. Aku ingin tahu, apakah beliau menggerakkan bibirnya membalas salamku. Aku sholat di dekatnya dan mencoba melirik kepadanya. Usai sholat beliau melihatku, tetapi segera memalingkan wajahnya ke arah lain. Aku tinggalkan Nabi. Aku berjalan dan berjalan sampai ke rumah saudara sepupuku, Abu Qatadah. Kuucapkan salam. Tetapi demi Allah, ia tidak menjawab salamku. Aku berkata, hai Abu Qatadah, tahukah engkau bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Aku ulangi beberapa kali. Abu Qatadah hanya diam. Aku ulangi lagi. Ia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Air mata menggelegak di pelupuk mataku. Aku beranjak dari rumahnya. Kejadian ini berlangsung 50 hari. Ka'bi dan kedua kawannya mengasingkan diri di sebuah bukit. Keluarganya mengantarkan makanan kepada mereka. Suatu hari Ka'bi berkata, orang-orang dilarang berbicara kepada kita. Kita pun sepatutnya tidak saling berbicara. Setelah itu mereka tinggal berjauhan. Datang pula utusan dari Syam yang bermaksud merangkul Ka'bi dan kedua temannya agar membelot dari Islam dan bergabung dengan non-Muslim. Ka'bi berkata, tawaran ini juga bagian dari cobaan. Ka'bi menampiknya dan tetap setia dalam Islam, meski telah diisolir oleh umat Islam. Setiap hari Ka'bi dan kedua rekannya berdoa, beristighfar dan menangis. Setelah 50 hari, Allah menurunkan ayat. Dan Allah juga mengampuni 3 orang yang meninggalkan diri di belakang ketika bumi yang luas terbentang terasa sempit bagi mereka dan mereka rasakan napas mereka sesak. Mereka tahu bahwa tidak ada tempat berlindung kecuali Allah. Kemudian Allah mengasihi mereka agar mereka kembali kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah penerima taubat dan Maha Penyayang. Quran Surat 9:118. Ka'bi mendengar berita pengampunan ini setelah subuh. Ia memeluk pembawa berita. Ia rebahkan dirinya, bersujud syukur. Segera, ia temui Rasul. Rasul menyambutnya dengan senyum yang bersinar ketika melihat sambutan. Nabi seperti itu, yang berbeda dengan sebelumnya, Ka'bi tidak dapat menahan air matanya. Ia menciumi tangan dan kaki Rasul yang mulia. Karena ia mendapat ampunan itu berkat kejujurannya. Ia berjanji bahwa sejak itu lidahnya tidak akan pernah mengucapkan kebohongan. Ka'bi radhiyallahu anhu mengatakan, setelah saya mengucapkan salam kepada Rasulullah, beliau berkata dengan wajah berseri-seri, bergembiralah dengan sebaik-baik hari yang telah engkau lewati sejak engkau dilahirkan ibumu. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini dari engkau atau dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau SAW menjawab, dari sisi Allah. Dan kalau Rasulullah SAW gembira, wajahnya bersinar laksana kepingan bulan purnama. Setelah duduk di hadapan beliau SAW, saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sebagai bukti taubat, saya menyerahkan seluruh harta saya untuk sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW berkata, tahanlah sebagian hartamu, itu lebih baik. Saya berkata, sesungguhnya saya menahan bagian yang saya peroleh dari kabar. Kemudian saya berkata lagi, wahai Rasulullah, sungguh Allah Azza wa Jalla
telah menyelamatkan saya dengan wasilah kejujuran. Maka sebagai bentuk taubat saya juga, saya tidak akan berbicara kecuali yang benar selama saya masih hidup. Aibi radhiyallahu anhu juga mengatakan, demi Allah, saya tidak melihat ada seorang muslim pun yang subhanahu wa ta'ala beri ujian dalam hal kejujuran sejak saya menyebutkan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada yang diberikan kepada saya. Belum pernah pula saya sengaja berdusta sejak mengatakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Sungguh, saya berharap Allah Azza wa Jalla memelihara saya dalam sisi-sisi umur saya. Ka'bi radhiyallahu anhu juga mengatakan, demi Allah, Allah Azza wa Jalla tidak pernah memberi nikmat kepadaku yang lebih besar bagi diri saya sesudah memberi saya hidayah kepada Islam dibandingkan dengan nikmat kejujuran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan berdusta kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang akibatnya saya binasa sebagaimana binasanya mereka yang telah berdusta kepada Rasulullah. Demikianlah kisah kejujuran 3 orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan buah manis yang mereka petik dari perilaku terpuji tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Subscribe, like, share, dan komen